Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan ya. Lihat nggak kami di sini guru-guru sekolah minggunya? Tua-tua tapi semangat. Begitu juga dengan adik-adik semua. Harus semangat. Ayo bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Ku daki-daki, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Yesus besertaku. Tuhanlah gembalaku, Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia yang memimpinku selalu. Saya mau mengikut Dia selalu. Saya mau mengikut Dia selalu. Saya mau mengikut Dia. Saya bergirang, saya bergirang, saya bergirang, saya bergirang, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu berdoa, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi anak Tuhan Yesus. Siang malam ku selalu berdoa. Saya bergirang, saya bergirang, saya bergirang, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu berdoa, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi anak Tuhan Yesus. Siang malam ku selalu berdoa. Karena kita mau ibadah, Tante undang untuk duduk kembali. Dan kita akan memuji Tuhan lewat lagu Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka
Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Semuanya sikap berdoa, lipat tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat berkat dan kasih karunia-Mu hingga hari ini Bapa, di mana kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah secara online. Kiranya Tuhan ini tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap Engkau. Kiranya Engkau berkati acara ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami ucapkan terima kasih padamu Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sehat-sehat semua ya. Nah, kita bertemu lagi kembali dalam acara ayat hafalan seperti biasanya. Tante mau tanya, ayat hafalan minggu lalu masih ada yang hafal? Iya, bagus. Karena semua harus kita hafal setiap ayat hafalan yang dikasih sama guru-guru sekolah minggunya. Nah, ayat hafalan minggu lalu itu adalah Dari minggu teman-teman, perkenalkan nama saya Dania Intan Ayu. Saya akan membaca ayat hafalan minggu lalu yang tertulis di 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini, tolong Alkitabnya yang ada di tangan dibuka. Yaitu tertulis di Mazmur 28 ayat 7. Sudah dibuka Alkitabnya? Ya, Mazmur 28 ayat 7. Dengarkan Tante baca ya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tante ulangi sekali lagi ya. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jangan lupa harus dihafal karena minggu depan akan diulangi kembali sama guru-guru sekolah minggunya. Baiklah, kita akan menyambut khotbah kita akan naikkan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 3.
Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, di sini kami Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada di rumah juga Tuhan, ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan, roh pengertian hadir bersama-sama dengan kami. Kami akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh mengamalkannya di dalam kehidupan kami sebagai anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom. Shalom, kurang kuat anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu. Shalom. Baiklah, pada saat ini Amang Situel Panggabean akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dari kitab Yohanes pasal ke-11 ayat 24 sampai 26. Ayo kita buka Alkitabnya. Dari Yohanes 11 ayat 24 sampai dengan ayat 26, Amang akan membacanya. Kalian juga membaca dalam hati masing-masing. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian firman Tuhan. Halo, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Bagaimana kabarnya? Amang harap adik-adik semua yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah online atau virtual daripada gereja kita HKBP Batu Haji Lama dalam keadaan sehat. Pada saat ini Amang juga ditemani oleh teman kalian yang pasti kalian sudah kenal. Amang selalu membawa dia di dalam setiap kebaktian ibadah online. Oke, sebentar ya. Amang akan panggil teman kalian, yaitu Cian Boru Silalahi. Sebentar. Halo teman-teman, di sini Cian juga akan menyapa teman-teman semuanya. Hayo Cian, mau nggak menyapa teman-teman semuanya? Mau Amang. Oke, sekarang Cian akan menyapa adik-adik sekolah minggu. Shalom teman-teman semuanya, apa kabar? Shalom, Cian datang lagi di dalam ibadah pada saat ini. Sudah, Mang? Oke. Cian sudah menyapa teman-teman di rumah semuanya. Cian tahu nggak ada atau mendengar nggak tadi apa yang Amang bilang tentang khotbah pada saat ini? Dengar, Amang. Apa itu, Cian? Itulah, Amang. Tentang Yesus mengatakan bangkit. Oke. Sebentar, Amang akan bercerita. Oh iya, sebelum Amang bercerita, Amang mau tanya sama Cian dan adik-adik sekolah minggu. Cian, pernah nggak melihat orang mati bangkit kembali? Nggak pernah, Mang. Benar. Adik-adik sekolah minggu ada yang pernah lihat nggak? Orang yang mati hidup kembali. Emang Amang pernah lihat? Amang sih pernah lihat. Tapi itu di film, kayak film-film zombie gitu loh. Pernah nggak dengar Cian? Pernah, Mang. Tapi untuk pada saat ini di dalam firman Tuhan ada cerita yang lebih dahsyat lagi, di mana orang yang mati itu hidup kembali, bukan hanya bangkit seperti zombie tadi, tetapi dia juga hidup. Kok bisa, Mang? Itulah bagaimana hebatnya
orang yang membangkitkan itu. Mau tahu dengar ceritanya, Cian? Mau, Amang? Oke, Amang akan bercerita. Pada saat itu, nangislah Marta dan Maria. Karena apa? Cian tahu nggak? Nggak tahu, Amang. Karena pada saat itu Lazarus, saudara mereka, sedang sakit. Tahu nggak teman-teman, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, siapa itu Lazarus? Pasti tahu, yaitu orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus sangat mengasihi keluarga mereka. Mereka 3 beradik, yaitu Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi pada saat itu Lazarus sedang sakit dan Yesus tidak ada di situ. Lalu Maria mengirim utusannya menjumpai ataupun menemui Yesus. Lalu mereka sesampainya bertemu dengan Yesus dikatakan, "Tuhan, Lazarus sakit." Lalu kata Tuhan, "Iya, tunggu dulu." Tuhan tidak langsung datang ke Betania, yaitu tempat daripada Lazarus. Tetapi Tuhan nunggu 2 hari lagi. Tetapi apa yang terjadi, anak-anak tahu nggak? Cian tahu nggak? Tahu, Amang. Apa itu? Lazarus mati. Iya. Sebelum Yesus tiba, Lazarus mati ataupun meninggal. Dan saat itu Maria dan Marta sangat sedih. Mereka nangis. Seperti itu. Karena apa? Saudara mereka yang mereka kasihi meninggal. Dan Yesus tidak datang untuk menyembuhkannya. Setelah 2 hari, Yesus datang ke Betania, tempat mereka tinggal. Dan ketika Yesus datang, dan mereka tahu Yesus datang, Marta langsung pergi menemui Yesus dan mengatakan, "Kalau engkau ada di sini, Lazarus tidak akan mati." Katanya seperti itu. Marta sangat sedih, dan Maria juga mendengar. Lalu Maria juga menjumpai Yesus. Yesus sangat kasihan kepada mereka. Tetapi Yesus mempunyai rencana yang indah. Memang dalam pikiran manusia, maunya ketika dia datang utusan tadi, langsung Yesus datang dan sembuhlah Lazarus. Tetapi tidak demikian dengan rencana Yesus. Yesus tahu. Yesus mengatakan juga bahwa Lazarus itu hanya tidur. Lalu Yesus mengatakan kepada Marta dan Maria, lalu katanya kepada Marta, "Coba buka kuburannya." Karena kuburan di tempat itu pada saat itu hanya ditutup dengan batu. Lalu dibuka. Lalu dikatakan Marta, "Aduh Tuhan, dia sudah mati 4 hari dan sudah bau." Seolah-olah dia tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan, "Bukalah. Dia akan bangkit." Karena Tuhan mengatakan, "Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Dan akhirnya Lazarus pun bangkit dari kematiannya. Bukan hanya sembuh saja dari penyakitnya, tetapi bangkit daripada kematian. Amang, aku bingung loh. Kenapa Cian bingung? Tadi dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun mati. Sudah mati katanya. Gimana? Sudah mati kok hidup? Ya, Tuhan maksudkan di sini, secara daging kita memang mati, tetapi barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia akan hidup kekal selama-lamanya. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia akan hidup selama-lamanya. Hanya secara fisik dia mati. Kematian itu membuka kehidupan yang baru. Jadi anak-anak sekolah minggu juga Cian, ya Mang, harus percaya kepada Tuhan. Mau nggak berpegang kepada Tuhan? Mau Amang. Ya, anak-anak sekolah minggu juga harus mau berpegang kepada Tuhan. Karena apa? Seperti khotbah Amang 1 bulan yang lalu, Yesus itu adalah pokok. Yesus itu adalah pohon yang hidup, pohon kehidupan. Dan pada saat ini juga Tuhan mengatakan, "Akulah
kebangkitan dan hidup. Bukan hanya bangkit seperti yang kita lihat di film-film, tetapi dia tidak hidup. Tetapi ini kebangkitan dan hidup. Tahu ciannya? Tahu Amang? Iya, saya yakin, Amang yakin anak-anak sekolah minggu di rumah juga tahu itu. Jadi Yesus bukan hanya kebangkitan dan hidup, tetapi ialah pemberi kebangkitan itu dan hidup, dan ialah hidup itu sendiri. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Sama seperti ayat 26 tadi dikatakan bagaimana? Percayakah engkau akan hal itu? Percaya enggak anak sekolah minggu? Cian percaya enggak? Percaya Amang. Jangan cuma ngomong loh. Iya Amang, saya akan percaya dan setia kepada Tuhan. Iya, kita harus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah pemilik hidup itu sendiri. Sama seperti Lazarus. Lazarus mati dan Tuhan mampu membangkitkan dia. Kalau kita berpegang kepada Tuhan, maka kita akan hidup. Malah hidup yang kekal. Ini yang menjadi tujuan sebagai orang Kristen. Anak-anak sekolah minggu, tujuan kita adalah hidup yang kekal. Iya, pintar si Cian ini. Anak-anak sekolah minggu dan juga Cian yang ada di sini, Tuhan mempunyai rencana yang berbeda dengan pikiran kita. Pikiran kita berbeda. Mungkin kita pikir ketika kita memanggil nama Tuhan, langsung Tuhan itu cepat-cepat datang kepada kita dan membalasnya. Sama seperti tadi Marta, seolah-olah dia tidak percaya Yesus akan menyembuhkan atau membangkitkan dia. Dia agak merasa kesal. Dia mengatakan, kalau Tuhan tadi ada di sini, dia pasti sudah sembuh. Tetapi sekarang dia sudah mati. Anak-anak sekolah minggu yang Amang cintai dan juga Cian yang paling cantik, makanya kita harus tetap bersandar kepada Tuhan, berpegang teguh kepada Tuhan, karena Dia adalah pemberi hidup itu sendiri. Inilah inti daripada nats kita pada saat ini, yang mudah-mudahan anak sekolah minggu juga Cian, ya Amang, harus memedomani ataupun membuat Yesus sebagai teladan, sehingga kita tidak boleh diombang-ambingkan oleh penderitaan yang kita alami di dunia ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu juga Cian, ya Amang, kalau kita jalan-jalan, kalau kita dipegang oleh Bapak kita merasa aman gak? Aman Amang, saya sangat senang sekali kalau dipegang oleh Bapak saya. Kenapa Cian? Iya, saya tahu Bapak saya akan melindungi saya. Iya, seperti itulah Bapak sayang kepada kita. Bapa yang di surga, Yesus Kristus itu adalah Bapa yang kekal, yang akan melindungi kita. Mari kita berpegang kepada Tuhan, seperti kita berpegangan tangan kepada orang tua kita, kepada Bapak kita. Kalau kita pergi jalan-jalan, kita akan merasa aman. Demikian firman Tuhan pada minggu ini, di mana Tuhan mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Marilah kita berpegang teguh kepada si pemberi hidup itu sendiri. Karena Yesus adalah hidup dan Yesus adalah kasih yang harus kita jadikan tauladan dan kita jadikan role model ataupun poros kita di dalam kehidupan kita. Sian sudah ngerti? Sudah Amang. Adik-adik sekolah minggu di rumah, sudah ngerti belum? Pasti Amang yakin dan percaya adik-adik sekolah minggu sudah sering mendengarkan cerita ini dan sudah mengerti dan sudah memahaminya, dan pasti akan melaksanakannya di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu. Demikian firman Tuhan yang Amang boleh sampaikan pada saat ini. Semoga adik-adik sekolah minggu dimanapun berada dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah tertabur pada saat ini.
Biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh tumbuh di dalam hati kami, di dalam hati anak-anak kami sekolah minggu Tuhan. Dalam masa kecil mereka Tuhan, mereka boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu tumbuh di dalam hati mereka. Biarlah hati mereka menjadi tanah yang subur, yang boleh menumbuhkan tunas-tunas baru dan berkembang menghasilkan buah yang baik ya Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami sekolah minggu dalam masa pandemi ini ya Tuhan, di mana mereka belajar secara daring ataupun secara online di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan kesabaran bagi orang tua mereka yang mengajari mereka, Tuhan, membimbing mereka dalam belajar online. Begitu juga Tuhan guru-guru mereka Tuhan, berkati mereka yang memberikan persiapan belajar online Tuhan. Juga Tuhan buat guru-guru sekolah minggu Tuhan yang telah berjerih lelah Tuhan, mempersiapkan setiap minggu Tuhan ibadah online ataupun ibadah virtual buat anak-anak sekolah minggu gereja kami ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka. Juga Tuhan buat anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhannya Tuhan, berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan, agar mereka Tuhan boleh berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan di dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Engkau jagai Tuhan kami dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan, pemerintah kami juga Engkau berkati dalam menangani pandemi ini Tuhan, agar kami boleh menaati ataupun mengikuti segala protokol kesehatan Tuhan yang diberikan pemerintah kami, hingga kami dapat mencegah virus itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala yang Kau berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah, sudah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, Tante mau uang yang diberikan oleh orang tua kita genggam di tangan kanan, kita akan kumpulkan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan naikkan lagu pujian Mengikut Yesus Keputusanku. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Kita serahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.